Jungle. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang analis dan pengembangan sistem informasi, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Bisnis, dosen pengampu Bapak Ridwan Munir, MAG. Sesuatu dikatakan sebagai suatu sistem apabila memiliki sifat-sifat tertentu seperti yang dikemukakan oleh Jogianto. Sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu seperti mempunyai komponen-komponen, batas sistem, lingkungan luar sistem, pendukung sistem, masukan sistem, keluaran sistem, pengelola sistem, dan sarana sistem. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi serta aktivitas seseorang yang menggunakan teknologi guna mendukung manajemen serta operasi. Di sini ada pengertian menurut para ahli. Ada 3 pengertian. Yang pertama dari John F. Nash, yaitu sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas ataupun teknologi, media, prosedur, serta pengendalian yang memiliki maksud untuk menata jaringan komunikasi yang penting. Nah, proses maupun transaksi tertentu secara rutin membantu manajemen serta pemakai intern maupun ekstern dan menyediakan dasar dari pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua, pengertian menurut Alter, yaitu sistem informasi adalah tipe khusus dari sistem kerja di mana manusia maupun mesin melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan sumber daya guna memproduksi produk-produk tertentu dan atau jasa untuk pelanggan. Yang ketiga, ada pengertian tentang Henry Lucas, yaitu pengertian sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur yang diorganisasikan dan jika dieksekusi maka akan menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan serta pengendalian yang ada di dalam. Komponen sistem informasi. Ada berapa sih komponen sistem informasi itu? Di sini saya akan menjelaskan 5 komponennya. Yang pertama ada perangkat keras komputer. Komponen utama ini dari sistem informasi ialah adanya perangkat keras berupa komputer serta perangkat kabel yang lainnya. Yang kedua, perangkat lunak komputer. Komponen yang kedua ini pada sistem informasi adalah perangkat lunak atau aplikasi yang berfungsi untuk menjalankan pemrosesan dengan otomatis. Yang ketiga ada telekomunikasi, yaitu guna menyingkronkan sistem informasi dengan seluruh perangkat komputer milik organisasi, maka diperlukan adanya suatu integrasi telekomunikasi. Pada umumnya, komponen ini berupa kabel atau portabel seperti koneksi dari internet lokal, area, atau LAN, sensor identifikasi frekuensi radio, serta beberapa perangkat guna melacak proses produksi ataupun operasional organisasi. Yang keempat, basis data serta penyimpanan. Komponen selanjutnya ini dari sistem informasi itu ialah basis data dan penyimpanan, di mana memerlukan basis data serta ruang penyimpanan guna membuat sistem informasi dapat bekerja dengan baik. Yang kelima dan yang terakhir adalah sumber daya manusia dan prosedur. Dari beberapa sistem informasi ini digunakan oleh institusi untuk proses otomatisasi, produksi maupun operasional dengan basis data yang cukup kuat agar dapat berjalan dengan baik. Pemrosesan data memerlukan sumber daya manusia yang baik sebagai personel teknis untuk mengelola sistem informasi. Pengembangan sistem.
Pengembangan sistem informasi berbasis komputer ini merupakan suatu tugas yang kompleks dan rumit, yang membutuhkan banyak sumber daya, juga membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikannya. Proses pengembangan sistem ini harus melalui beberapa tahapan yang dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan rencana tersebut diimplementasikan. Pengembangan sistem dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan dari para analis sistem, perancang, dan pemakai sistem yang mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Ada 3 tahap. Tahap pengembangan, tahap perencanaan dan implementasi, tahap perencanaan dan analisis menghasilkan. Yang pertama, tahapan pengembangan. Tahapan utama siklus hidup pengembangan sistem terdiri dari tahap perencanaan, tahap desain sistem, tahap seleksi sistem, tahap implementasi sistem, dan tahap perawatan sistem. Untuk selanjutnya yang kedua, tahap perencanaan dan analisis yang menghasilkan. Di antaranya studi kelayakan, diagram arus logis, kamus-kamus data, spesifikasi pemakai, perancangan konseptus. Tahap perancangan dan implementasi. Yang pertama, laporan perancangan sistem. Yang kedua, bagan arus dan tabel keputusan. Yang ketiga, deskripsi program. Yang keempat, prosedur operasi. Yang kelima, menjalankan manual. Yang keenam, deskripsi file. Dan yang terakhir, prosedur memasukkan data. Untuk implementasinya terdiri dari 1. Perencanaan pengubahan, kedua perencanaan pengujian, dan terakhir jadwal operasi dan perawatan. Alat bantu pengembangan sistem apa saja sih? Yaitu 1. Alat bantu perancangan sistem, diantaranya ASI atau singkatan dari aliran sistem informasi. Yang kedua, konteks diagram. Yang ketiga, DFD atau data flow diagram. Untuk yang kedua, alat bantu perancangan logika program yang terdiri atas struktur program dan flowchart. Yang ketiga, alat bantu perancangan database, diantaranya Entity Relationship Diagram atau ERD. Selanjutnya, yang terakhir, normalisasi database. Kesimpulannya, yaitu pengembangan sistem informasi disarankan agar sistem yang dirancang dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Dilakukan pelatihan terlebih dahulu, memperhatikan kekurangan atau kelemahan dari sistem yang baru, mempermudah kinerja secara efektif dan efisien, serta menyempurnakan fungsi dari sistem yang baru. Selain itu, pembaruan pada interface dan sistem informasi juga diperlukan karena seiring berjalannya waktu akan lahir lagi fitur baru yang lebih memanjakan penggunanya.